Bayangkan ini, Anda sedang santai menjemur diri di bawah matahari pagi, ya, menikmati kehangatannya. Nah, tahukah Anda bahwa cahaya matahari itu secara harfiah sedang menyetrum air di dalam darah Anda? Itu terdengar ekstrim, tapi secara saintifik, ya, itu benar. Kan? Cahaya itu bertindak seolah-olah sebagai pengisi daya untuk miliaran semacam baterai mikroskopis di peredaran darah Anda. Dan ini pada gilirannya ngebantu kerja jantung agar tidak perlu bekerja terlalu keras memompa darah. Iya, sebuah mekanisme menakjubkan yang luput dari pandangan kita. Sesuatu yang, jujur aja, sepenuhnya mengubah cara kita memahami biologi dasar manusia. Makanya, hari ini di penelusuran mendalam kita akan membedah tumpukan sumber riset yang kemungkinan besar akan merombak total cara Anda memandang segelas air putih yang ada di meja Anda saat ini. Bener banget. Misi eksplorasi kita kali ini akan menelusuri berbagai sudut. Kita mulai dari artikel tren kesehatan harian tentang air mineral alkali, dari blog New Cheers, terus kita akan melompat ke data keras peternakan hewan selama 20 tahun terakhir. Dan puncaknya, kita bakal menukik tajam ke ranah penelitian biofisika mutakhir. Betul, tentang sesuatu yang disebut sebagai fase keempat air. Misi kita sederhana sih, kita ingin mencari tahu apakah air benar-benar hanya sekedar rumus H2O biasa yang membosankan atau ada misteri yang jauh lebih masif di balik benda cair ini. Saya jamin setelah diskusi ini, Anda tidak akan pernah memandang segelas air dengan cara yang sama lagi. Pasti itu. Oke, mari kita bedah ini. Untuk memulai, mari kita pijakan kaki kita pada apa yang lagi tren banget di masyarakat sekarang. Ya, air alkali. Tren klasik. Iya kan? Kalau Anda membaca blog News Cheers, disebutkan bahwa air alkali, kayak merek yang mereka ulas itu, punya keistimewaan pada tingkat pH-nya. Air biasa itu sifatnya netral, di angka 7. Betul, 7 itu standar. Tapi air alkali ini ada di angka 8,5 ke atas. Klaim kesehatannya lumayan banyak loh. Katanya bisa menetralisir asam lambung, membantu hidrasi tubuh dengan lebih cepat, dan ini semua terjadi karena air tersebut melewati bebatuan alam. Menyerap mineral esensial ya, seperti kalsium, kalium, dan silika. Tepat. Jadi logika awal saya sebenarnya sangat sederhana. Saya ngebayangin air alkali ini ibarat bensin beroktan tinggi untuk mobil balap. Menarik, bensin oktan tinggi. Iya, Anda memasukkan cairan dengan spesifikasi kimiawi yang lebih unggul, pH yang disesuaikan, tambahan ekstra mineral, maka mesin tubuh Anda otomatis akan berjalan lebih mulus dan awet. Semuanya murni soal mengubah komposisi kimia, kan? Nah, hal yang menakjubkan di sini adalah melihat air semata-mata dari sudut pandang kimiawi itu, ibarat menilai mahakarya lukisan hanya dari merek cat yang dipakai. Hah? Gimana maksudnya? Iya, tentu kualitas cat dan kandungan mineral itu penting. Namun, ketika kita meluangkan waktu menyelam lebih dalam ke literatur biofisika modern, kita akan menemukan fakta lain. Perbedaan antara air biasa dengan air yang membawa manfaat pemulihan luar biasa itu tidak semata-mata bergantung pada zat apa yang terlarut di dalamnya. Terus bergantung pada apa dong? Perbedaan paling fundamental justru ada pada arsitektur fisiknya. Bentuk geometri dari molekul air itu sendiri. Sebentar. Arsitektur fisik? Anda sedang mengatakan bahwa cairan air yang bentuknya selalu menyesuaikan wadah ini punya struktur geometri internal yang bisa berubah-ubah terlepas dari kandungan kimianya? Ya, persis seperti itu. Selama puluhan tahun, buku pelajaran fisika dan kimia dasar di sekolah mengajarkan kita dogma yang sangat kaku. Bahwa air cuma punya 3 wujud, kan? Benar, padat saat menjadi es, cair seperti yang ngalir dari keran kita, dan gas saat menguap. Titik. Tapi ada riset panjang dari laboratorium Dr. Gerald Pollack di University of Washington. Oh, saya ingat membaca tentang beliau di catatan sumber kita. Iya, beliau membongkar dogma tersebut. Beliau mengungkap adanya fase keempat. Di dalam sel-sel biologis tubuh kita, air sama sekali tidak berbentuk cair yang acak. Ia berubah wujud menjadi semacam gel kristal cair. Gel kristal cair? Betul. Gel ini disebut sebagai exclusion zone water atau singkatnya air EZ. Exclusion zone. Zona eksklusi. Namanya terdengar cukup saintifik ya, sekaligus sedikit mengintimidasi untuk ukuran benda cair. Memang terdengar teknis. Istilah itu dipilih karena air dalam fase ini memiliki mekanisme fisik yang sangat spesifik. Ketika air menyentuh permukaan hidrofilik di dalam tubuh kita,
Hidrofilik itu materi yang menyukai air, kan? Tepat. Begitu menyentuh permukaan itu, molekul-molekulnya mulai menata diri mereka sendiri secara agresif. Proses penataan ini secara harfiah menolak atau mengeksklusi segala macam kotoran, racun, atau zat terlarut keluar dari zona tersebut. Wow, jadi dia bersih-bersih sendiri. Bisa dibilang begitu. Dan yang lebih mencengangkan, secara ikatan kimia ia bukan lagi H2O biasa loh. Tunggu, bukan H2O? Masa sih bisa berubah senyawa? Ikatan hidrogen dan oksigennya menata ulang posisinya menjadi H3O2. Mereka membentuk struktur yang berlapis-lapis, menyusun pola segi 6 atau heksagonal berulang yang sangat presisi. Wah, tunggu dulu. H3O2 berarti identitas zatnya benar-benar berubah dari dalam. Jika saya harus memvisualisasikannya di kepala, kalau air biasa itu kayak kerumunan orang di pasar malam yang bergerak acak, bertabrakan satu sama lain tanpa arah. Iya, metafora yang pas. Maka air EZ ini seperti pasukan marching band yang berbaris rapi membentuk formasi tertentu di tengah lapangan, bergerak kompak sebagai satu entitas. Begitu kira-kira. Analogi marching band itu sangat bagus untuk menggambarkan betapa rapi dan terstrukturnya molekul tersebut. Tapi ada satu poin di mana analogi itu kurang pas. Di bagian mana? Sebuah marching band membutuhkan seorang konduktor atau pemimpin yang berdiri di depan untuk ngasih aba-aba. Sedangkan molekul air easy ini menyusun dirinya sendiri secara otomatis, murni karena interaksi fisika. Berarti tanpa komando sama sekali ya? Ya, lapisan-lapisan heksagonal ini merapat sedemikian rupa sehingga menciptakan muatan elektrik negatif yang murni. Karena mereka berkumpul rapat dengan muatan negatif, segala sisa partikel lain yang bermuatan positif ditendang keluar menjauhi zona tersebut. Oh, saya mulai ngerti arahnya. Jadi tidak ada komando, melainkan murni gaya tolak-menolak fisika. Tapi tunggu, muatan negatif berkumpul di satu sisi, dan muatan positif diusir ke sisi yang lain yang terpisah. Benar sekali. Kalau saya nggak salah ingat pelajaran fisika dasar ketika Anda memiliki kutub negatif dan positif yang terpisah secara fisik dalam satu media cair. Anda baru saja mendeskripsikan anatomi sebuah baterai. Itulah penemuan terbesarnya. Tubuh Anda, pada tingkat seluler yang paling dasar, pada dasarnya adalah lautan yang dipenuhi oleh miliaran baterai mikroskopis yang terbuat murni dari air. Ini benar-benar di luar dugaan saya. Tapi logika sederhananya begini. Kalau ada baterai di mana-mana di tubuh saya, baterai itu pasti butuh diisi dayanya kan? Baterai jam dinding pun bakal mati kalau energinya habis. Tentu saja, hukum kekekalan energi. Nah, jika sel saya dipenuhi baterai air H3O2 ini, colokan listriknya ada di mana? Apakah dari kalori makanan yang saya makan setiap hari? Menariknya, sumber daya utamanya bukan dari metabolisme makanan, melainkan dari energi radiasi di sekitar kita. Radiasi? Kayak nuklir gitu? Bukan. Radiasi elektromagnetik sehari-hari. Yang paling dominan adalah cahaya dari matahari, khususnya pada spektrum gelombang inframerah. Oh, cahaya matahari. Masuk akal. Saat cahaya matahari menyinari tubuh Anda dan menembus jaringan kulit, foton dari energi cahaya tersebut diserap oleh molekul air. Semakin banyak energi cahaya yang masuk, baterai air ini semakin membesar zona eksklusinya dan daya muatan negatifnya menjadi semakin kuat. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Mari kita langsung terapkan konsep baterai yang diisi cahaya matahari ini dengan fungsi tubuh kita sehari-hari. Mari kita bedah. Saya membaca catatan dari presentasi Dr. Pollack mengenai ini, dan jujur ini bikin saya mengernyitkan dahi. Ini mempertanyakan semua yang saya pelajari tentang anatomi sirkulasi darah. Soal kerja jantung kan? Betul. Selama ini kita yakin 100% bahwa jantung adalah satu-satunya pompa penggerak yang mendorong darah ke seluruh pembuluh arteri dan vena. Tapi literatur ini ngingetin bahwa pembuluh kapiler di ujung tubuh kita itu teramat sangat sempit. Sangat kecil. Iya, saking kecilnya sampai-sampai sel darah merah harus melipat tubuhnya supaya bisa merayap lewat. Kalau jantung adalah mesin tunggalnya, bukankah tekanannya harus gila-gilaan masif? Secara logika mekanik, kapiler kita pasti bakal pecah berkeping-keping. Itu adalah teka-teki fisiologis yang cukup lama belum terpecahkan di dunia kedokteran. Fisika aliran fluida tidak bisa sepenuhnya mendukung gagasan bahwa jantung sendirian bisa menanggung beban hidrolik seberat itu tanpa menghancurkan jaringan terkecil. Jadi jantungnya dibantu oleh sesuatu. Disinilah teori air terstruktur masuk dan ngasih kepingan puzzle yang hilang. Dinding pembuluh kapiler kita terbuat dari materi hidrofilik. Materi yang suka air tadi ya?
Iya, saat air yang ada di dalam plasma darah menyentuh dinding pembuluh tersebut dan tubuh kita terpapar oleh energi radiasi panas atau cahaya matahari dari luar lapisan air easy bermuatan negatif terbentuk tebal, tepat menempel melingkari dinding pembuluh kapiler. Oke, sebentar, saya visualisasikan dulu. Jadi, ada semacam tabung muatan negatif di sepanjang pinggiran dinding pembuluh darah, lalu kemana perginya proton bermuatan positif yang tadi diusir? Apakah mereka numpuk di bagian tengah pembuluh darah? Tepat sekali. Dan hukum fisika dasar menyatakan bahwa partikel yang muatannya sejenis, dalam hal ini partikel positif di tengah tabung, akan saling menolak satu sama lain dengan sangat keras. Ah, gaya tolak-menolaknya. Benar. Gaya tolak-menolak di tengah pembuluh yang sangat sempit inilah yang akhirnya menciptakan dorongan aliran yang konstan. Jadi, energi cahaya yang masuk ke kulit mengubah susunan fisik air, yang kemudian menciptakan energi mekanik untuk mendorong darah. Maksud Anda, saat saya berjalan-jalan di pagi hari, cahaya matahari tidak hanya ngasih saya vitamin D, tapi secara harfiah nyiptain dorongan mekanik di pembuluh darah saya. Kita benar-benar manfaatin mekanisme yang menyamai konsep awal fotosintesis? Kurang lebih begitu. Aliran darah Anda dibantu didorong oleh cahaya. Ini juga ngebuka pemahaman baru tentang mengapa kurangnya paparan sinar matahari bisa berdampak buruk. Oh, pantes saja orang yang sering terkurung di ruangan merasa gampang capek. Di dalam kapiler Anda kehilangan keteraturannya, baterainya melemah. Gila, ini luar biasa. Hal yang sama berlaku pada sistem perpipaan di rumah loh. Sumber kita menunjukkan fenomena di mana air yang dipaksa mengalir ngelewatin pipa-pipa gelap, kotor, apalagi dengan sudut belokan buatan 90 derajat yang tajam, itu akan kehilangan strukturnya. Energinya memudar. Air rupanya nggak suka dipaksa membelok secara artifisial ya. Pantas saja sungai-sungai di alam liar itu kan selalu bergerak meliuk dan berkelok. Betul, alam selalu mencari jalur yang paling harmonis. Berbicara tentang pola alam, di sumber kita juga disinggung mengenai vortexing atau putaran air. Katanya putaran air di alam seringkali secara otomatis ngikutin rasio deret matematika Fibonacci. Rasio emas ya? Iya, bentuk spiral emas yang sama persis kayak yang Anda lihat pada cangkang siput atau gulungan ombak laut. Rupanya, gerakan spiral sempurna inilah cara alam menata ulang koherensi air secara terus-menerus. Ya, pergerakan kinetik berupa pusaran itu menarik molekul air menjadi lebih padat, teratur, dan mengembalikan koherensi yang sempat rusak akibat tekanan buatan tadi. Oke, jadi kita udah sepakat di satu titik nih, bahwa energi fisik dari luar, seperti foton cahaya atau gerakan kinetik dari pusaran, bisa mengubah dan nyusun ulang arsitektur air. Sepakat. Namun, jika ini benar, apakah sumber energi lain yang tidak terlihat oleh mata telanjang, seperti gelombang suara yang bergetar, atau bahkan frekuensi elektromagnetik dari niat dan emosi, bisa ngelakuin intervensi yang sama? Ini mulai masuk ke area yang sensitif. Memang. Transisi logika ini membawa kita menelusuri salah satu konsep paling radikal di tumpukan dokumen kita hari ini, konsep memori air. Ini adalah area yang penuh ranjau ya, tempat di mana banyak ilmuwan tradisional memilih untuk ngambil jarak karena metodologinya sering diperdebatkan dengan keras. Saya sangat ngerti kenapa. Waktu saya membaca jurnal Jacques Benveniste dari tahun 1988, saya ngerasa agak skeptis. Dia ngancarin antibodi ke dalam air secara ekstrim berulang kali, sampai secara perhitungan statistik mustahil ada sisa molekul antibodi di sana. Ya, eksperimen pengenciran tingkat tinggi. Tapi, ketika air jernih itu diberikan pada sel darah putih, sel itu bereaksi seolah-olah antibodinya masih utuh. Air itu seakan menyimpan memori frekuensi antibodi tersebut. Itu memang penemuan yang memicu badai kontroversi. Belum lagi ada tokoh Dr. Masaru Emoto. Dia nempelin label tulisan cinta pada botol air, dan saat dibekukan, kristal esnya membentuk formasi estetis yang memukau. Sebaliknya saat ditempeli kata benci, kristalnya hancur berantakan. Veda Austin juga memotret es yang ia sebut merespons niat gambar visual dari pikirannya. Saya bisa menangkap nada keraguan yang tajam dalam penjelasan Anda barusan. Sangat ragu. Maksud saya, ayolah, ini terdengar seperti ilmu sihir modern. Apakah Anda mau bilang ke saya kalau air putih di dalam cangkir ini sedang dengerin fluktuasi mood dan kecemasan saya hari ini? Saya paham kekhawatiran Anda. Saya merasa kita harus menjaga akal sehat di sini. Kalangan akademis arus utama menolak keras karya Emoto dan menilainya sebagai sains semu atau pseudoscience. Karena, ya, variabel eksperimennya dianggap tidak memenuhi standar ketat pengujian double blind.
Saya nggak bisa begitu aja menelan mentah-mentah klaim ini. Skeptisisme Anda itu tidak hanya valid, tetapi juga sangat diperlukan dalam menavigasi informasi rumit seperti ini. Sangat penting bagi kita untuk bersikap objektif. Studi Emoto dan gagasan memori emosional air memang masuk dalam kategori sains pinggiran atau fringe science yang sangat diperdebatkan. Nah, setuju. Namun, ini memunculkan satu pertanyaan penting yang patut ditelaah. Jika kita melepaskan sejenak kontroversi gambar es tersebut dan beralih murni ke fisika gelombang sains modern, setuju bahwa jantung manusia dan pita suara memancarkan medan elektromagnetik dan gelombang mekanik yang sangat terukur, bukan? Ya, itu fakta medis yang terukur pakai alat. Nah, jika radiasi inframerah dari matahari dan magnet bisa merombak struktur air easy, apakah mustahil jika getaran akustik dari luar juga beresonansi dan mempengaruhi arsitektur molekuler cairan tersebut? Oh, jadi Anda menyarankan saya untuk tidak berfokus pada klaim spiritualnya, melainkan melihat potensi mekanisme fisikanya. Tepat. Untuk ngeluarin topik ini dari perdebatan esoteris, mari kita analisis data eksperimen dunia nyata yang variabelnya jauh lebih mudah dikontrol dan diamati secara visual. Salah satunya adalah eksperimen fenomenal dari perusahaan IKEA di Timur Tengah pada tahun 2018 lalu. Ah, eksperimen tanaman itu? Ya, saya baca laporannya. Mereka mengambil 2 buah tanaman dracena hias yang identik, meletakkannya di gedung sekolah. Lingkungan tumbuhnya dikontrol dengan kejam. Sangat presisi ya. Ya, jenis tanah yang dipakai sama persis, jadwal dan takaran airnya sama persis, paparan sinar matahari, dan suhu udaranya nggak ada bedanya. Satu-satunya variabel eksperimen yang dibedakan adalah apa yang diputar lewat speaker di sebelah masing-masing tanaman. Betul sekali. Selama 30 hari tanpa henti, satu tanaman terus-menerus diperdengarkan rekaman suara yang penuh dengan ujaran kebencian, makian, dan frasa negatif dari anak-anak sekolah. Dan tanaman yang satu lagi dengerin rekaman suara yang penuh dengan afirmasi positif, cinta, dan dorongan semangat. Dan jujur aja, hasil observasinya sangat menarik. Hasil eksperimen di hari ke-30 itu cukup mengerikan buat saya. Tanaman yang dirundung dengan kebencian itu batangnya terkulai, daun-daunnya layu, menguning, dan kelihatan kayak sedang sakratul maut. Sementara tanaman yang terus dipuji tumbuh tegak, rimbun, dan berdaun sangat sehat. Perbedaan yang sangat kontras. Mengingat masa tanaman sebagian besar tersusun atas air yang mirip dengan anatomi manusia, apakah logis jika kita menyimpulkan bahwa cairan di dalam sel tumbuhan tersebut nyerap resonansi dari gelombang suara tersebut? Jelaskan fenomena observasi tersebut. Suara adalah getaran mekanik yang bergerak melalui medium udara dan cairan. Getaran harmonis dan berfrekuensi tenang mungkin berkontribusi ngebantu jaga arsitektur koheren dari air EZI di dalam kapiler tanaman. Yang akhirnya ngebiarin pertukaran nutrisi berjalan lancar ya? Sebaliknya, gelombang suara yang sumbang, agresif atau fluktuatif mungkin ganggu kestabilan struktur kristal cair tersebut. Ketika struktur air runtuh, sel kehilangan baterainya, dan tanaman pun mulai layu dari dalam. Jadi, terlepas dari perdebatan apakah air punya kesadaran, kita tahu pasti bahwa lingkungan getaran mempengaruhi fondasi biologis kehidupan. Luar biasa. Penjelasan fisika itu jauh lebih bisa saya terima. Tapi sebagai seseorang yang selalu ingin melihat bukti keras, angka, dan statistik, saya sangat bersyukur tumpukan riset kita hari ini juga mencakup literatur sains dari kedokteran hewan. Yah, dunia veteriner punya data yang luar biasa solid soal ini. Makalah dari M.I.L. Lendinger di Semantic Scholar yang ngumpulin data peternakan selama puluhan tahun. Industri peternakan komersial kan nggak peduli sama diskusi spiritual atau teoretis. Mereka cuma peduli pada efisiensi pakan, metrik kesehatan hewan, dan margin keuntungan. Ujung-ujungnya selalu soal efisiensi ekonomi. Benar. Dan ketika para ilmuwan meminumkan air yang diubah strukturnya menggunakan perangkat magnetik ke hewan ternak, hasilnya mencengangkan para peternak. Disinilah letak validasi pragmatisnya. Aplikasi di dunia industri menunjukkan dampak yang nggak bisa dibantah. Datanya sangat konkret loh. Pada kelinci, laju pertumbuhan dan penambahan berat badannya melonjak. Dan saya nggak tahu kenapa ini diukur, tapi kualitas sperma pada kelinci jantan meningkat tajam. Jumlah sperma yang mati menurun drastis. Signifikan sekali peningkatannya. Pada sapi perah dan kambing laktasi, produksi susunya bukan cuma nambah volumenya, tapi juga jauh lebih padat dengan lemak dan protein gizi. Tapi yang masih bikin saya penasaran, bagaimana persisnya ini terjadi? Tadi Anda menyinggung soal magnet.
Mengapa air yang dilewatkan melalui medan magnet bisa seketika bikin sapi perah memproduksi nutrisi susu yang lebih tinggi? Apa mekanisme fisiknya? Ini tentang perubahan ukuran klaster. Dalam keadaan normal, molekul air biasa cenderung saling menempel dalam kelompok atau klaster besar. Bayangkan aja ada 15 hingga 20 molekul H2O yang bergerombol menjadi satu gumpalan besar. Oke, gumpalan besar, terus kena magnet? Ketika air ini dilewatkan pada medan magnet dengan intensitas yang tepat, energi magnetik tersebut mendisrupsi ikatan hidrogennya, memecah gumpalan besar tadi menjadi klaster heksagonal yang jauh lebih kecil, mungkin cuma berisi 5 hingga 6 molekul, sekaligus merapikan formasinya. Oh, jadi ukuran fisik zatnya benar-benar menyusut dan tertata. Benar. Dan karena ukuran klaster molekulnya menyusut drastis, air tersebut mampu nembus laput membran sel atau dinding serapan usus hewan dengan kecepatan dan efisiensi yang luar biasa. Masuk akal, lebih mudah diserap. Air yang menstruktur ulang dirinya membawa nutrisi masuk ke dalam sel lebih optimal dan ngangkut racun buangan keluar dengan lebih tuntas. Itulah mengapa efisiensi biologis hewan-hewan tadi meroket. Mekanisme penyerapan sel itu ngejelasin studi pada tikus lab penderita diabetes tipe 2 yang saya baca. Tikus-tikus yang diberi air ini, glukosa darahnya stabil. Dan yang paling fantastis, kerusakan untayan DNA di dalam sel mereka berhasil diperbaiki hingga 70%. Angka perbaikan yang fenomenal kan? Sangat. Data lain juga nyatat kuda pacu balap Thoroughbred yang diberi produk hidrasi komersial penstabil struktur kayak Defiance Fuel. Kuda-kuda ini mengalami pemulihan saluran pernapasan lebih cepat dan variabilitas detak jantung saat istirahatnya sangat baik. Kalau efeknya sehebat ini, logika saya langsung nyimpulin satu hal. Mari kita borong magnet industri terbesar dan kita tempelkan ke semua pipa air di rumah kita. Nah, tahan dulu. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, dan ini adalah hukum tak tertulis dalam biofisika yang harus kita sadari, biologi tidak pernah mentoleransi prinsip lebih banyak, maka selalu lebih baik. Masa sih? Kan magnetnya ngebantu. Analisis Dr. Lindinger ngasih peringatan krusial mengenai efek dose response atau respons terhadap variasi dosis. Maksudnya, tingkat paparan magnetnya harus diatur. Ada batasannya. Betul sekali. Berdasarkan uji empiris, zona optimal di mana efek positif seperti pertumbuhan pesat dan perbaikan DNA itu tercapai adalah saat air dipaparkan pada medan magnetik berkekuatan sekitar 1000 hingga 3000 Gauss. Sebentar, supaya pendengar kita bisa mendapat bayangan konteks, seberapa kuat rentang 1000 sampai 3000 Gauss ini di dunia nyata? Sebagai perspektif, magnet kecil warna-warni yang nempel di pintu kulkas Anda itu memiliki kekuatan sekitar 50 Gauss. Oke, 50 Gauss. Sebaliknya, tabung mesin magnetic resonance imaging atau MRI yang digunakan di rumah sakit untuk memindai otak, kekuatannya bisa mencapai puluhan ribu Gauss. Jadi, 1000 hingga 3000 Gauss itu jelas lebih kuat dari magnet rumahan. Tapi ya belum menyentuh level ekstrim kayak radiologi klinis. Berarti masih di level menengah ya? Lalu apa yang ditemukan para peneliti saat mereka mencoba serakah dan menembakkan magnet level ekstrim ke air minum hewan-hewan tersebut? Mereka ngelakuin percobaan dengan memproses air pada tingkat magnetis 32.400 Gauss. Dan tebak apa yang terjadi? Sakit. Hasilnya berbalik 180 derajat, jadi mimpi buruk. Laju pertumbuhan hewan seketika terhambat, kepadatan struktur tulang mereka menurun, dan yang paling mengkhawatirkan, tikus-tikus percobaan ngalamin hiperplasia. Hiperplasia, apa itu? Kondisi di mana jaringan membesar secara abnormal akibat proliferasi sel yang nggak terkendali di paru-paru dan organ limpa mereka. Wow, bahaya juga ya. Jadi, molekul air ini pada dasarnya adalah spons penyerap energi kinetik dan radiasi. Jika kita secara brutal nyuntikin energi yang terlalu ekstrim, air tersebut beralih fungsi dari fasilitator penyembuhan menjadi proyektil mikroskopis yang merusak keseimbangan jaringan. Cepat. Alam selalu nyari harmonisasi dan ekuilibrium. Intervensi yang berlebihan dan memaksakan kehendak justru akan meluluhlantakan harmoni tersebut. Luar biasa. Jadi, apa makna dari semua kepingan teka-teki ini? Ini membawa kita kembali ke Anda, Anda yang sedang mendengarkan diskusi ini sambil mungkin sekarang lagi mandangin sebotol air. Pasti banyak yang langsung ngecek minumannya sekarang. Pasti.
Dari semua tumpukan literatur yang kita bongkar hari ini, mulai dari titik masuk air alkali New Cheers, terus ke revolusi biofisika air IZ Dr. Pauletti yang menjadi baterai sel tubuh, pengamatan frekuensi lingkungan lewat eksperimen tanaman IKEA, hingga aplikasi keras di industri hewan yang ngebuktiin mekanismenya, kita akhirnya melihat benang merahnya. Kesehatan hidrasi ternyata bukan sekedar tentang seberapa banyak volume mineral yang dicampurin ke dalam botol Anda. Jauh lebih mendalam dari itu. Ini tentang bagaimana kondisi struktur fisik, arsitektur, dan resonansi energi air tersebut saat bersentuhan dengan tubuh Anda. Benar sekali. Kesadaran ini akan mengubah tindakan minum dari yang sekedar kebiasaan mekanis buat ngilangin dahaga menjadi sebuah interaksi dinamis antara tubuh Anda dengan sistem ekologi alam. Makanya, jika Anda pengen dapat bensin beroktan tinggi yang sungguhan untuk miliaran sel Anda, pertimbangin langkah-langkah praktis ini. Sesekali, carilah air dari mata air alam asli yang belum stagnan, yang secara alami berputar ngelewatin susunan berbatuan. Dan jangan lupa soal matahari. Betul. Berhentilah bersembunyi dari matahari pagi. Keluarlah sejenak. Biarin spektrum cahaya inframerah itu ngisi daya dan membangun koherensi air EZ di seluruh pembuluh kapiler Anda yang sempit. Dan mungkin terlepas dari kubu mana Anda berada dalam perdebatan fringe science tadi, nggak ada salahnya mengingat eksperimen tanaman itu loh. Tindakan kecil yang sangat bermanfaat. Berhentilah beberapa detik sebelum meneguk air Anda, sadari niat Anda, atau sesederhana memancarkan rasa syukur secara internal. Pikiran positif Anda toh nggak akan menimbulkan kerugian apapun. Sepakat. Dan sebelum kita benar-benar menyudahi eksplorasi kita kali ini, izinkan saya meninggalkan satu pemikiran terakhir yang jujur mungkin akan memperluas imajinasi Anda. Silakan, silakan. Mari kita kembali sejenak pada apa yang kita pelajari tentang riset fase keempat air. Kita tahu bahwa ketika air IZ terbentuk secara heksagonal, mekanisme alaminya akan menolak secara fisik setiap kotoran atau molekul asing keluar dari zonanya, nyiptain lapisan air yang murni secara sempurna. Ya, zona eksklusi yang nyapu bersih kotoran tadi. Sekarang, coba perbesar skala dari penemuan mikroskopis itu. Bayangkan sebuah masa depan di mana kita nggak lagi harus ngebangun pabrik penyaringan air limbah berlapis-lapis yang ngabisin biaya triliunan, karena kita bisa manfaatin sifat air itu sendiri untuk menyingkirkan polutannya secara otomatis tanpa filter mekanis. Wah, tunggu. Jika ia nolak kotoran, apakah ini bisa diterapin pada krisis air laut? Desalinasi? Nah, itu sedang menjadi subjek riset tingkat lanjut loh. Bagaimana jika tantangan krisis air bersih di benua Afrika misalnya dipecahkan dengan masukin air laut samudra ke dalam sistem tabung pintar dan cukup dengan menjemurnya di bawah energi sinar matahari murni, struktur air EZ misahin garam secara mandiri dari ikatan molekulnya. Tanpa mesin raksasa? Luar biasa. Dan yang lebih mencengangkan, di ruang laboratorium, perbedaan tegangan antara muatan negatif dari air EZ dan positif dari sisa buangannya terbukti mampu memancarkan aliran listrik yang cukup kuat untuk menyalakan sebuah bohlem LED yang terang. Hah? Listrik dari sebotol air murni dan cahaya matahari tanpa dinamo atau baterai lithium? Itu benar-benar terasa kayak ide dari film fiksi ilmiah yang mendadak menjelma jadi kenyataan. Masa depan energi terbarukan mungkin memang bersembunyi di segelas air. Baik, saya rasa kita udah cukup merombak batasan realitas konvensional hari ini. Lain kali saat Anda membuka keran dan menatap aliran cairan bening yang jatuh ke dalam gelas Anda, ingatlah ini. Itu bukanlah senyawa kimia H2O yang membosankan dan statis. Itu adalah baterai biologis, arsitektur yang merespon lingkungan, dan sangat mungkin fondasi bagi energi terbarukan masa depan peradaban kita. Tetaplah penasaran, teruslah mempertanyakan hukum-hukum sains yang tampak sederhana dan nikmati setiap tegukan air Anda hari ini dengan apresiasi yang sama sekali baru. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.